Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Limesa Irhamni Rahma di channel Warna Sastra. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi kelas 11, yakni buku fiksi yang terdapat pada kompetensi dasar 3.11 menganalisis pesan dalam buku fiksi yang dibaca, di mana saya merujuk pada modul pembelajaran bahasa Indonesia yang disusun oleh Ibu Wiwik Dwi Hastuti SPD MPD. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa mengunduh modul tersebut di deskripsi yang saya cantumkan. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu diharapkan peserta didik dapat menganalisis pesan dalam buku fiksi yang dibaca. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini atau kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Apakah kalian pernah membaca novel? Pernah membaca cerpen? Ataukah pernah membaca dongeng? Nah, tanpa kalian sadari, itu adalah contoh buku fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa tentang kehidupan berdasarkan hasil dari rekayasa imajinasi pengarang. Kejadian-kejadian tersebut bukanlah kejadian yang sebenarnya, namun hanya sebatas rekaan atau khayalan belaka. Sedangkan buku non-fiksi merupakan kebalikan dari buku fiksi, yaitu contohnya seperti makalah, kemudian artikel, kemudian skripsi. Nah, dalam buku non-fiksi menjelaskan kejadian yang sebenarnya, dan hasilnya berupa pendapat atau opini atau penelitian seorang penulis. Ide, gagasan, atau ilham dari pengarang bisa saja bersumber dari fakta dalam kehidupan sehari-hari. Namun, fakta tersebut telah diolah dan dikembangkan lebih lanjut berdasarkan kemampuan imajinasi pengarang. Meskipun kisah yang disajikan dalam buku fiksi seperti yang sebenarnya, buku fiksi tetaplah menyajikan peristiwa atau kejadian berdasarkan rekaan pengarang. Misalnya saja novel Laut Bercerita. Novel tersebut terdapat fakta sejarah mengenai aktivis Orde Baru pada tahun 1998. Tetapi di samping itu, karena bentuknya adalah novel, maka tidak semua cerita di novel tersebut adalah nyata. Pasti ada karangan atau khayalan sang pengarang. Kemudian ciri-ciri buku fiksi ada 3. Di antaranya, yang pertama, buku fiksi ditulis dengan menggunakan bahasa rekaan. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang bersifat kiasan atau konotatif. Ketiga, isi buku berupa cerita yang di dalamnya mencakup alur, tema, tokoh, setting, sudut pandang, dan lain-lain. Sebuah buku fiksi seperti cerpen, novel, dongeng, atau yang lainnya tentu dibangun oleh 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun di dalam cerita, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun di luar cerita. Kita bahas satu-satu apa saja yang termasuk dalam unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema merupakan pokok persoalan yang menjadi dasar atau inti dalam cerita. Tema memiliki peran penting sebagai ide yang paling mendasar dalam sebuah cerita. Ada beberapa jenis tema yang dapat membangun cerita seperti tema kejujuran, tema persahabatan, tema perjuangan, tema pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, alur atau plot merupakan jalinan peristiwa yang membangun cerita yang terdiri dari perkenalan, konflik, klimaks, dan antiklimaks. Alur terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, alur maju. Alur maju yaitu suatu alur yang peristiwa yang ditampilkannya secara berurutan dari awal, tengah, sampai ke akhir cerita.
Kemudian yang kedua, alur mundur. Nah, yaitu suatu alur yang ceritanya dimulai dengan penyelesaian, biasanya menggunakan setting masa lampau. Yang terakhir adalah alur campuran. Alur campuran yakni suatu alur yang diawali dengan klimaks dari cerita yang kemudian melihat lagi masa lalu dan diakhir dengan penyelesaiannya dari cerita tersebut. Mungkin secara sederhananya, bisa saja sebuah cerita itu berdasarkan kronologi, tiba-tiba di tengah cerita kembali ke masa lampau, balik lagi kembali ke masa kini. Yang ketiga, amanat atau pesan. Amanat atau pesan merupakan pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat memiliki kaitan sangat erat dengan konflik. Berdasarkan penyampaiannya, amanat dapat disampaikan secara tersurat dan tersirat. Amanat tersurat yaitu pesan moral yang disampaikan secara langsung jelas oleh pengarang dalam karyanya, sehingga dapat dimudah mengerti oleh pembaca melalui kalimat tertulis. Sedangkan amanat tersirat adalah pesan moral yang disampaikan secara sembunyi atau tidak ditulis, yang tidak ditulis langsung oleh penulis dan hanya bisa dimengerti oleh pembaca jika mengikuti alur cerita. Dengan kata lain, tidak bisa dibaca 2 atau 3 paragraf tetapi harus membaca hingga tuntas. Kemudian yang keempat, sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan posisi pengarang dalam cerita. Seorang pengarang memiliki kebebasan untuk memposisikan dirinya dalam cerita. Pengarang bisa menggunakan kata ganti saya atau aku sebagai tokoh utama, dan tokoh yang berada di luar seperti kata ganti dia atau kamu atau lo. Selanjutnya, latar. Latar merupakan keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Misalnya berkaitan dengan tempat seperti di rumah, sekolah, kantor, dan kampus. Kemudian yang menunjukkan waktu seperti pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Sedangkan yang menunjukkan suasana yang dialami oleh tokoh seperti sedih, senang, gembira, terharu, marah, kesal, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh dapat dibagi menjadi tokoh antagonis, tokoh yang jahat, tokoh protagonis, tokoh yang baik, dan tokoh tritagonis, tokoh penengah atau pembantu dalam cerita, baik untuk tokoh protagonis ataupun tokoh antagonis. Kemudian yang terakhir, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara pengarang dalam menyajikan sebuah cerita, khususnya terkait dengan penggunaan bahasa. Apakah banyak yang menggunakan bahasa yang bersifat konotasi atau bahasa denotasi. Nah, itu adalah unsur-unsur intrinsik. Selanjutnya kita beranjak ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah elemen yang membangun karya sastra dari luar, seperti latar belakang penciptaan karya sastra, kisah hidup penulis, psikologi penulis, kondisi ekonomi negara, kondisi politik negara, serta kondisi sosial budaya. Kemudian kita beranjak ke menentukan pesan atau amanat cerita. Pesan atau amanat adalah sebuah pesan moral dalam sebuah cerita atau karya lainnya yang ingin disampaikan oleh si penulis atau pengarang kepada para pembacanya. Menurut Waluyo tahun 2006, halaman 29, jika tema memiliki kaitan dengan arti, maka sebuah amanat itu memiliki kaitannya dengan makna. Kemudian jika tema memiliki sifat yang sangat lugas, khusus dan objektif, maka amanat itu memiliki sifat kias, umum dan subjektif. Seperti yang saya katakan di awal bahwa berdasarkan penyampaiannya, pesan atau amanat dapat disampaikan secara langsung atau tertulis dan tidak langsung atau tersirat. Untuk menentukan amanat cerita dapat dilakukan dengan mengetahui ciri-ciri amanat sebagai berikut. Amanat berisi saran, ajakan, atau imbauan. Yang kedua, untuk hal yang baik, pembaca diajak atau diimbau untuk melakukan
biasanya ditandai dengan kata kerja berpartikelah, misalnya pedulilah, bantulah, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk hal-hal negatif, pembaca diimbau untuk tidak melakukan, misalnya biasanya ditandai dengan penggunaan kata jangan. Misalnya, jangan durhaka kepada orang tua. Itulah materi mengenai pesan dalam buku fiksi. Semoga setelah menyimak video ini, kalian bisa membaca minimal 1 buah buku fiksi, kemudian mengidentifikasi pesan yang kalian peroleh dalam buku fiksi yang dibaca. Tiba di penghujung video, mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.